Kali ini saya ingin meniup peluit ya, offside buat Bang Abraham Samad ketika menanggapi soal Jokowi, demokrasi dan korupsi. Ada apa? Bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bicara soal itu sebentar, tapi kita jeda sedikit dengan lihat dulu referensi kita, buku kita terkait dengan seputar komunikasi ya. Percaya diri dalam berkomunikasi, ini bukunya. Jadi ketika kita mau berbicara memang perlu kepercayaan diri, tapi jangan juga kepercayaan diri itu bablas, artinya offside ya. Karena ini penting, karena apa yang kita sampaikan di ruang publik itu akan menjadi sebuah catatan bagi masyarakat pendengar kita. Ini buku ditulis oleh Mike Bechtel ya, teman-teman. Ya, bisa dicari bukunya. Baik, saya akan buka di halaman 19. Ada banyak yang bisa dikutip sebenarnya di sini. Menarik, mungkin pada bagian-bagian atau konten-konten kita ke depan, kita akan sharing-sharing soal bagaimana komunikasi politik ya, bagaimana kita membangun kecakapan dalam menarasikan semua isu-isu politik. Baik, kita lihat pada halaman 19, di situ ada satu paragraf ya. Rahasia untuk berkomunikasi, ya, ulangi, rahasia, secret ya, untuk berkomunikasi dengan percaya diri, ya, ini dengan PD-nya, adalah mengembangkan kecakapan yang sesuai dengan gaya kepribadian kita. Aha, ini ya. Menemukan gaya kepribadian lawan bicara kita, oh ya, dan menemukan cara untuk membuat kedua gaya itu bekerja sama. Ini sebuah rahasia, menarik ya. Artinya never ya, jangan pernah berkomunikasi itu dengan meminjam gaya orang lain. Bicaralah dengan gaya kita sendiri yang tidak dibuat-buat, yang tidak dibuat-buat maksud saya just flowing, mengalir saja dengan bawaan diri kita, karakter kita, attitude kita, sikap batin kita ya, pendekatan intelektual kita dan seterusnya ya. Seberapapun yang kita punya, sampaikan saja sambil kita mencoba untuk mengisi amunisi atau ya belajar ya everyday learning ya itu. Jadi bicara tentang belajar as long as ya sepanjang kita hidup ya, seperti itu. Jadi di sini penekanan bagaimana kita bicara tentang kepribadian kita ya, bahwa kata-kata kita itu adalah wakil dari diri kita. Nah, itu pun tidak cukup. Kalau bicara dengan satu keping mata uang komunikasi, maka ada perpaduan antara gaya kita dan juga memahami gaya orang lain dan mencari benang merahnya atau membangun jembatan untuk menjembatani dua gaya dalam berbicara. Nah, saya mencoba untuk menjembatani gaya berbicara saya dengan gaya berbicara Abang Abraham Samad ya, seperti itu. Yang saya tiupkan peluit offside. Baik, kita bahas soal itu. Teman-teman, dalam satu podcast yang milik akun seorang Bang Henry ya, Bang Henry Satrio, salah seorang pengamat politik ya, peneliti politik dan seterusnya, itu mengundang Bang Abraham Samad untuk bicara-bicara tentang bagaimana tanggapan terkait dengan beliau memandang demokrasi ya, politik khususnya pemilu dan Jokowi ini ya. Nah, tentu kita tahu bahwa latar belakang dari Bang Abraham Samad ini adalah seorang penggiat korupsi ya. Jadi artinya pernah duduk sebagai ketua KPK ya, kalau tidak salah. Artinya orang lebih ketika menyebut nama Bang Abraham Samad, orang bicara tentang korupsi ya. Artinya itulah isu. Dan itu sempat ditanyakan Bang Henry terkait dengan, wah ternyata Bang Abraham juga memberikan attention ya, perhatian kepada persoalan demokrasi di Indonesia. Baik, apa yang kemudian Bang Abraham Samad sampaikan itu menurut saya perlu saya tiupkan peluit, karena ketika beliau menyampaikan satu statement yang mengatakan bahwa demokrasi ini lebih parah ya daripada sign quote korupsi. Wah, ini luar biasa, padahal kita tahu tidak ada pernah yang namanya extraordinary crime of democracy ya.
Jadi kejahatan yang luar biasa terhadap demokrasi ya. Apalagi kalau kemudian kita lihat itu pada lanskap politik kita di Indonesia dalam proses pemilu yang ada. Semua orang bisa saja mengatakan bahwa pemilu kita ini, demokrasi kita ini adalah demokrasi yang sudah mati. Demokrasi yang mau dikatakan ugal-ugalan, demokrasi yang perlu dislepet ya. Demokrasi yang boleh dikata juga satu demokrasi yang Bang Repli Harun sebabi-babinya ya seperti itu. Saya kira itu semua adalah aksentuasi yang sangat emosional, yang nalar, ya, kehilangan cara bernalar yang menurut saya proporsional ya, artinya berimbang. Bagi kita, ketika Bang Abraham Samad mengatakan bahwa ya demokrasi kita di Indonesia ini betul-betul ya parah, lebih parah dari proses korupsi. Nah, di situ saya tidak setuju. Korupsi itu jauh lebih parah ketika kita bicara tentang konteks korupsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi pelakunya jelas adalah hasil dari pemilu, yaitu para pemimpin-pemimpin daerah, ya, leader-leader yang dipilih melalui proses demokrasi yang dikatakan demokrasinya aman-aman saja. Ya, gitu ya. Perhatikan bahwa korupsi-korupsi yang ada di Indonesia itu kalau kita katakan itu terjadi before this election, ya terjadi sebelum pemilu ini, ya berarti pemilu yang dulu itu kan juga bermasalah berat. Kalau kita mau salahkan demokrasinya, tapi kan tidak itu bahwa sistem juga bisa menjadi suatu variabel terjadinya sebuah korupsi, tetapi semuanya kembali kepada person, kepada orang-orang, kepada oknum-oknum tertentu. Apakah kemudian dia ingin melakukan itu atau tidak ya? Sesempurna apapun sebuah sistem demokrasi, kalau memang kemudian ada cacat bawaan dalam perilaku seseorang, saya kira ya korupsi akan marak juga. Nah, dalam diskusi itu juga Bang Abraham Samad menilai bahwa Jokowi ini memang terlihat watak aslinya ada ya, yaitu candu terkait dengan kekuasaan. Nah, di sini offside lagi beliau mengatakan hal seperti itu. Di mana ada di republik ini, di mana ada di negeri ini, di mana ada di dunia ini politisi, seorang politisi yang tidak ya candu kekuasaan. Ya, candu itu adalah sebuah zat yang membuat orang mau berpolitik. Ya, nah kalau itu tidak ada, tidak mungkin orang kemudian terdorong ke dalam gelanggang politik. Ya, jadi boleh kita katakan itu adalah in part ya, power itu, kekuasaan itu melekat in part pada diri seseorang politisi ya, itu nggak bisa dicabut, nggak bisa dicerabut dalam dirinya, dia selalu ada. Kalau kita bicara tentang persoalan Jokowi yang dianggap merupakan salah satu joker yang menyebabkan demokrasi ini berantakan, saya kira itu jangan dibaca pada satu sudut pandang tertentu atau angle tertentu. Ya, selalu ada konteks yang namanya before after, selalu ada konteks yang namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Di mana kita bisa membaca sebab akibat? Semua tahu kok bahwa Jokowi itu dulu mengendorse, bukan tidak pernah dia mengendorse secara langsung keberadaan Gibran, ya. Kita tahu bahwa Jokowi ingin turun tahta dengan kemudian menyodorkan ya dua kandidat yang menurut dia bisa menjadi perekat, bisa menjadi variabel yang akan menyatukan semua perbedaan-perbedaan yang terjadi di masa kontestasi kekuasaan yang beliau alami ketika harus head to head dengan persoalan Prabowo. Karena itu kemudian beliau mencoba melakukan politik akomodasi ya, dengan menghadirkan, mengendorse Ganjar sendiri dan juga Prabowo. Tapi di tengah jalan kita lihat perilaku politik, perilaku para elit yang lain yang boleh dikatakan ya haus kekuasaan, candu pada kekuasaan, ingin kemudian menghapus legacy ya, ingin mengerase legacy Jokowi, menghapus semua warisan-warisan yang membuat nama Jokowi itu melambung tinggi dan bisa dicatat sebagai presiden sign quote terbaik di sepanjang sejarah ya. Khususnya ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan pandemi dan juga persoalan-persoalan krisis-krisis yang lain yang membuat kemudian Indonesia diakui sebagai salah satu negara yang mampu mengatasi pandemi dan yang lain-lain dengan baik. Nah, tentu Jokowi ya, sebagai orang dalam yang memiliki infrastruktur negara, tahu benar, tahu persis ya gelagat-gelagat politik dari orang-orang yang kemudian sebut saja secara terang-terangan paslon nomor 1 ya menolak
keberadaan IKN, menghadirkan sebuah perubahan. Artinya itu ya utara selatan, ya timur barat, dan saya rasa itu tidak logik ya bagi Jokowi untuk mengatakan bahwa ya 01 tidak boleh menang dalam konteks transisi kepemimpinan ini. Nah, bagaimana dengan kemudian dengan Ganjar dan PDIP? Nah, kita semua tahu ya, masyarakat sudah tahu bagaimana keterpecahan antara Jokowi dan juga bagaimana Megawati memberikan perlakuan politik terkait dengan Jokowi seolah-olah tidak pernah ada, seolah-olah hanyalah katakanlah alat ya, sapu untuk setelah dipakai selesai digantikan dengan yang lain, dan kemudian tidak ada masa depan politik lagi bagi Jokowi. Tapi saya kira yang paling penting di situ adalah bagaimana kemudian Jokowi membaca juga bahwa PDIP dengan gagasan-gagasan di pemilu ini kemudian juga akan mengeres ya, warisan-warisan politik Jokowi. Salah satunya IKN yang sekalipun kelihatan setengah hati, saya menyebutnya itu sebagai setengah hati ya. Bukan setengah hati, seperempat hati ya. Jadi ya saya mau melihat bahwa Jokowi menganggap Indonesia ada dalam sebuah titik bahaya, titik ancaman yang harus kemudian didekati dengan sebuah konteks politik anomali ya. Artinya sesuatu harus dibuat kebijakan tertentu yang mungkin tidak pernah ada dalam buku-buku catatan politik di negeri kita. Itulah saya kira sebabnya. Nah, saya kira begitu Bang Abraham Samad, abangku. Saya sudah tiupkan peluit offside. Ya, saya kira saya tidak sependapat dengan pandangan Abang yang mengatakan bahwa demokrasi ini ya, ada banyak kecurangan-kecurangan yang di depan mata yang tidak membutuhkan analisis-analisis ini. Saya kira juga kita tidak perlu membutuhkan analisis yang rigid, maksudnya yang rumit untuk mengatakan bahwa demokrasi kita fine-fine saja kok. Everything will be okay. Kita berjumpa di konten yang lain, bukan partai politik.